Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Ishak. Sebetulnya kalau ditanya saya ini siapa, saya bukan siapa-siapa. Jadi kalau misalnya ada yang penasaran saya ini siapa, kenapa juga harus penasaran dengan orang yang bukan siapa-siapa gitu. Cuman tugas saya dan misi saya satu, yaitu adalah menegakkan kebenaran, dimana ketika kebenaran itu disimpangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab alias agama lain yang mengatasnamakan Torah. Ketika hal itu terjadi, maka saya akan maju yang paling depan untuk berperang melawan mereka, karena mereka sudah mengacak-acak dan memperkosa kitab suci kami, yaitu Torah, di mana kitab suci itu harus dipahami dalam bahasa aslinya menurut Mesora atau tradisi yang diturunkan secara generasi ke generasi, bersanad, dan juga halakha atau syariat yang terkandung di dalamnya yang tidak dimengerti oleh agama lain. Jadi tugas saya adalah melawan itu semua, karena kalau tidak ada yang membela, lantas mereka akan selalu mengatasnamakan kitab Torah. Kalau kita merujuk kepada Torah, Torah itu tidak membicarakan tentang siapa-siapa yang berisi nama-nama. Torah hanya secara tegas mengatakan bahwa setelah Moshe meninggal, harus ada penerusnya. Siapa penerusnya secara bersanad dan secara tekstual membuktikan dalam sejarah, baik data empiris ataupun historis, adalah Yehoshua bin Nun. Yehoshua bin Nun sering diterjemahkan oleh orang-orang Kristen Yosua atau Joshua. Joshua bin Nun, Joshua the son of Nun. Joshua bin Nun adalah orang yang menggantikan Moshe setelah beliau meninggal untuk mengantarkan Bani Israel yang ada di padang gurun ini sampai ke Eretz Haberith, tanah perjanjian. Jadi kalau tidak ada Yehoshua bin Nun sebagai navigator atau GPS dan juga yang menyediakan mereka makan minum dengan keajaibannya, siapa lagi? Jadi itu bukan bicara ribuan tahun ke depan, tapi lebih tepatnya adalah setelah Moshe meninggal, ada penerusnya. Itu yang dimaksud. Kalau kita baca di dalam Torah, Nabi akim laham miqarif aheham. Seorang nabi, aku akan hadirkan. Jadi akim, aku akan menegakkan. Menegakkan itu bukan berarti dia mati lalu dia dihidupkan, bukan. Maksudnya menegakkan itu menghadirkan. Aku akan menegakkan seorang nabi di antara kalian dari kakak-kakak pria mereka. Itu teksnya. Bla bla bla, seterusnya kamu akan seperti dirimu dan lain-lain. Barang siapa yang tidak mengikuti perkataannya, maksudnya adalah perintahnya dari Nabi itu, orang itu nanti akan dituntut. Kalau nggak di dunia, ya berarti di akhirat. Tapi dalam pengertiannya, Bani Israel harus tunduk kepada Nabi yang hidup. Karena waktu itu kan posisinya Yehoshua bin Nun ini hidup dan menjadi nabi mereka. Jadi apapun yang dia perintahkan itu wajib untuk diikuti. Kalau enggak, akan dianggap sebagai pembangkang atau orang yang melawan gitu. Is my habit in the Bible? Yes. Explain all that to you. Deuteronomy 18:18. In the book of Deuteronomy, chapter 18, verse number 18. Deuteronomy chapter 18, verse 18. It reads, I will raise them up a prophet from their brethren, like unto thee, and I will put my words in his mouth. And he shall speak all that I command him. Kitab Ulangan pasal 18. Ini tak bawa ke Taurat. Antum semua tak bawa ke Ulangan pasal 18 ayat 18. Pertama adalah Ulangan pasal 18 ayat 17 sampai 19. Nah. Iya. Cuman tugas saya dan misi saya satu, yaitu adalah menegakkan kebenaran, di mana ketika kebenaran itu disimpangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab alias agama lain yang mengatasnamakan Torah,
Ketika hal itu terjadi, maka saya akan maju yang paling depan untuk berperang melawan mereka karena mereka sudah mengacak-acak dan memperkosa kitab suci kami.